Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, dalam kesempatan ini tiada kata yang patut kita haturkan kecuali ungkapan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mengabulkan segala doa kita, mengabulkan harapan kita yang selalu kita lantunkan di awal datangnya bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama bisa menyambut, bisa hidup di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, dalam ayat yang telah kami bacakan tadi, bahwa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa dalam rangka proses pembentukan manusia yang berkepribadian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa untuk mencapai derajat takwa tidak kita peroleh dengan begitu saja, tetapi melalui proses, melalui pelatihan, melalui amalan, melalui ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Misalkan saja, pada tahun ini ketika kita bersuka cita menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka Allah memberikan ujian kepada kita berupa gempa bumi yang khususnya berada di daerah Malang ini. Apabila kita sabar, maka Allah akan memberikan kualitas sebagai seorang yang bertakwa. Demikian juga ketika kita berpuasa. Puasa merupakan suatu ibadah yang dimana pahalanya hanya Allah nanti yang tahu. Sebagaimana dalam hadis sudah disebutkan, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Jadi setiap amal ibadah manusia akan dilipat gandakan oleh Allah. Bisa 10 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana adzibih, dan aku yang akan menggantikan pahala tersebut. Kenapa kok puasa itu menjadi ibadah yang diperuntukkan Allah? Karena yada'u syahwat, karena manusia meninggalkan syahwatnya, baik itu syahwat lahir maupun syahwat batin. Bahkan wa ta'amahu, dan mereka juga meninggalkan makan di siang hari, meninggalkan minum di siang hari. Pada saat terik mereka tetap terus bekerja dengan menahan dahaga, menahan lapar. Semuanya dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan rangkaian latihan ujian yang diberikan Allah kepada kita ini,
maka Allah akan memberikan derajat sebagai manusia yang berpribadi berketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara paripurna. Untuk melengkapi ibadah puasa ini, maka disunatkan juga untuk memperbanyak membaca Al-Quran, watalil Quran, membaca Al-Quran. Maka biasanya kita berlomba-lomba dalam bulan Ramadan untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Itu sebenarnya ada rumusnya, pemirsa. Kalau penjenengan semua ingin menghatamkan Al-Quran 1 bulan puasa ini 1 kali, maka diistiqomahkan setiap sholat subuh membaca Al-Quran 2 lembar, setelah sholat duhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar, setelah sholat maghrib 2 lembar, setelah tarawih 2 lembar. Berarti dalam 1 bulan penjenengan semua akan hatam 1 Al-Quran. Kalau penjenengan memprogramkan 2, 3 atau 4 kali, maka 2 lembar dikalikan berapa program yang Anda harapkan bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Wahafidul lisan, juga menjaga lisan kita. Karena kita tahu salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu adalah karena dia mampu menjaga lisannya, karena dia mampu untuk berkata yang baik, karena dia mampu untuk tidak berkata yang jelek. Maka ketika kita tidak bisa menahan emosi kita, faliyasmut, maka diam itu adalah emas. Yang ketiga adalah wamut imil ji'an, dan memberikan makan bagi orang yang lapar. Karena sebagian orang dalam melaksanakan ibadah puasa pasti akan menahan lapar dan haus. Oleh karena itu, selama bulan puasa ini biasanya kita berlomba-lomba memberikan takjil di musola, di masjid, di jalan raya. Itu adalah dalam rangka untuk menggapai keberkahan bulan Ramadan. Yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Saya yakin kita semuanya sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Namun sebagian besar dari kita, kualitas puasa kita yang masih belum sesuai dengan harapan. Karena sebagian besar dari kita puasa di siang hari, menahan makan, menahan untuk tidak minum, tetapi diganti pada malam hari. Sehingga ketika berpuasa, mereka berpuasanya adalah berbuka dengan balas dendam. Bapak, Ibu, pemirsa yang kami hormati, itu yang bisa kami sampaikan, dan kesimpulan yang bisa kita ambil dalam tema kali ini adalah untuk menggapai pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus melalui ujian dan ditempuh dengan kesabaran. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita bersabar dalam taat kepada Allah, bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar untuk tidak melaksanakan perbuatan yang keji dan mungkar, dan bersama-sama kita juga untuk sabar berbicara yang tidak baik, kita hindari. Itu yang bisa kami sampaikan, dengan harapan semoga ibadah puasa kita semuanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki karakter kepribadian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.